Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dengan topik kenapa terjadi GERD, cemas, hingga takut mati. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah kenapa terjadi GERD, cemas, dan takut mati. Baiklah teman-teman ya, jadi perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ya, yang disebabkan oleh multifaktor dengan sensasi yang juga sangat multi ya, dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, yang sering kita sebut sebagai 1001 rasa sensasi ya. Nah mungkin teman-teman juga pernah merasakannya. Nah maka dari itu perlu kita sadari ya, dan perlu kita telaah, kemudian kita mencoba bagaimana caranya berikhtiar untuk mendapatkan solusi supaya penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis itu akan menjadi cepat membaik atau cepat sembuh. Begini teman-teman ya, jadi pengertian dari GERD ya. Jadi kenapa terjadi GERD ya? Terjadi GERD, kemudian terjadi kecemasan yang berlebih ya, atau anxiety disorder. Nah kemudian sampai dengan ada perasaan takut M ya. Nah itu, ini ada rangkaiannya ya, ada benang merahnya yang istilahnya ada aliran penyebabnya. Nah ini perlu kita pahami ya. Dengan kita paham seperti itu, maka nanti kita menjadi tidak cemas lagi ya, tidak menjadi takut M lagi ya, bahkan kita menjadi tegar ya, mental kita menjadi kuat. Nah ketika sudah seperti itu, maka kita akan mudah untuk mengendalikan penderitaan kita itu. Nah baik teman-teman ya, jadi pertama yaitu tentang pengertian GERD ya. Apa itu GERD ya? Gastroesophageal reflux disease ya, yaitu maksudnya jadi terjadi arus balik ya, arus balik asam lambung yang biasanya di lambung. Nah ini menembus katup esofagus ya, akhirnya bisa naik ke atas ke kerongkongan ya. Nah itu sehingga dengan seperti itu nanti akan menimbulkan beberapa sensasi ya itu. Nah itu pengertian dari GERD. Nah kemudian apa gejalanya ketika itu terjadi GERD ya? Nah itu gejalanya juga ada beberapa ya, yaitu diantaranya itu contohnya dada merasakan panas ya, kemudian kadang merasakan nyeri, kadang berdebar-debar ya, hingga kadang nafas ini menjadi pendek ya, agak terengah-engah lah seperti itu ya. Ini itu juga ini apa, tanda-tanda ya, tanda-tanda atau gejala daripada GERD itu. Nah itu teman-teman ya. Nah tetapi yang lebih perlu dipahami lagi yaitu penyebabnya ya, kenapa kok bisa asam lambung itu naik ke atas ya. Nah itu penyebabnya terjadi GERD itu karena asam lambung sering naik ya. Jadi asam lambung yang tempatnya di lambung, tetapi ketika sering terjadi kenaikan ya, nah ini akan menekan ke atas ya, menekan ke atas, termasuk gasnya ya, karena asam lambung juga mengandung gas. Nah sehingga katup esofagus ya di sini ini menjadi melemah ya. Ketika melemah kan mudah bocor lah ke atas. Nah akhirnya itu menjadi naik ke kerongkongan, itu seperti itu. Maka dari itu ketika kita ingin supaya tidak terjadi GERD ya, otomatis harus jaga asam lambung itu agar selalu normal. Contohnya seperti itu ya. Tetapi kadang ini juga bukan hal yang mudah ya, karena contoh kita terkena asam lambung itu juga
penyebabnya juga kompleks juga ya. Nah, ketika penyebab itu belum diselesaikan, itu biasanya ya masih berlangganan untuk naik seperti itu. Nah, ini pentingnya kita memahami secara utuh ya, secara holistik, sehingga kita nanti betul-betul bisa menyelesaikan, tetapi dimulai dari akarnya atau dari sebabnya. Dengan seperti itu nanti kita akan menjadi sembuh permanen, teman-teman ya, gitu. Nah, setelah kita terjadi GERD ya, jadi awalnya itu asam lambung yang sering naik ya. Ketika masih awal-awal itu biasanya belum terjadi GERD ya. Nah, kalau asam lambung yang walaupun sudah naik tapi belum terjadi GERD ya, ini masih tetap di seputar lambung, itu biasanya sensasinya ya hanya seperti kembung ya, perut merasa penuh, kemudian perut merasa panas, kemudian merasa begah, perih, sembelit, paling hanya seputar itu ya. Tapi ketika sudah terjadi GERD, nah ini memang efeknya menjadi banyak, teman-teman ya. Nah, maka dari itu apa efek sensasi yang lain dari GERD ya? Nah, ini yang bagi mungkin yang sudah mengalami ini sudah langsung bisa tanggap ya, tetapi kalau yang belum mengalami juga kadang masih bingung juga ya, itu seperti itu. Nah, diantaranya setelah terjadi GERD ini memang sensasinya tidak hanya di perut ya, karena GERD ini kan sudah di kerongkongan, sudah di seputar dada, sehingga memang sensasi yang pertama dari efek GERD ya di seputar dada itu. Contohnya itu yang tadi, dada sering berdebar-debar, panas, nafas pendek, nyeri ya, kadang sakit juga di ini di seputar dada ya, walaupun kadang juga pindah-pindah. Jadi otot-otot di ini seputar dada ini kalau ditekan seperti ini juga banyak rasa-rasa yang tidak nyaman, yang sakit ya itu. Nah, itu sensasi dari GERD. Nah, setelah seperti itu, karena asam lambung yang mestinya tempatnya di lambung itu berpindah ya sampai ke kerongkongan karena ada kenaikan. Nah, maka organ yang lain selain lambung itu biasanya terkena imbasnya ya. Terkena imbasnya ya mungkin untuk menahan panasnya asam lambung, tajamnya asam lambung, asamnya asam lambung, itu mungkin menjadikan menjadi tidak normal ya organ-organ kita, atau menjadi timbul beberapa gejala yang kita rasakan kadang menjadi sakit ya. Itu sampai dengan contohnya ya, di bagian mulut itu kadang terasa asam ya, kadang terasa asam kepahit-pahitan, untuk menelan saja kadang susah ya, karena di leher juga kadang seperti mengganjal ya, mungkin karena teriritasi juga karena dari GERD itu ya. Nah, kemudian belum ke seputar kepala, yang kepalanya pusing-pusing, berat, seperti vertigo ya, keliengan ya, ya termasuk telinga berdenging, mata buram. Nah, ini efek daripada GERD itu, teman-teman ya. Bahkan yang paling memuncak ya, yang waktu itu saya alami itu sampai dengan terjadi panic attack, teman-teman ya. Jadi saya itu mengalami panic attack itu waktu itu sampai 2 kali, yaitu setelah terjadi GERD, teman-teman ya. Nah, yang namanya panic attack ini memang betul-betul mengguncangkan jiwa kita ya. Tetapi tidak apa-apa, yang penting kita sudah paham, itu nanti juga akan teratasi juga. Maka dari itu bagi teman-teman tidak perlu cemas ya, tidak perlu takut ya, karena dengan hati yang tenang ya, mental yang kuat ya, pikiran yang jernih, itu nanti akan menjadi sangat mudah untuk diatasi, teman-teman. Nah, waktu itu ketika kita mengalami terjadi panic attack ini, memang waktu itu kan saya belum tahu ya belum tahu tentang panic attack itu apa ya, cuma kok begini seperti itu. Nah, itu yang menjadikan saya bingung. Nah, itu jadi waktu itu kan pas di malam hari ya, malam hari waktu menjelang mau tidur itu ya, sekitar pukul 10 ya, 10 malam. Nah, itu ketika itu saya masih duduk-duduk ya. Nah, setelah duduk-duduk kok saya merasa pusing ya, merasa pusing, kemudian seperti berputar ini kepala ya, ini itu. Nah, akhirnya saya tidur ya. Nah, setelah tidur itu kemudian dada ini seperti tertekan ya, seperti tertekan. Nah, setelah itu kemudian nafas langsung terengah-engah ya, terengah-engah seperti mau putus nafasnya.
Nah, pandangan sudah berkunang-kunang ya, agak kegelap-gelapan. Ya pokoknya di pikiran saya ini seperti mau itu seperti itu. Sehingga sangat takut sekali. Nah, di pikiran saya mungkin apa ini yang namanya serangan jantung, itu seperti itu di pikiran saya. Tapi hanya di saya batin saja itu. Nah, setelah itu kemudian saya mau dibawa ke rumah sakit. Waktu itu istri saya langsung bilang kita ke rumah sakit saja itu. Tetapi saya masih bertahan, enggak, yang penting saya minum dulu itu. Nah, kemudian saya duduk ya mau minum, tapi pusing banget sehingga saya begitu menelan air ya sekitar setengah gelas lah ya. Itu kemudian saya tidur lagi. Nah, setelah saya tidur lagi sudah minum tadi, lumayan agak pandangan sudah mulai tidak begitu gelap ya. Nah, akhirnya saya duduk lagi, saya minum lagi itu. Nah, setelah minum lagi saya habiskan jadi 1 gelas ya. Nah, setelah itu sambil saya mengambil nafas ya, pernafasannya juga belum bisa ya. jadi ya pokoknya hanya berusaha menyadarkan diri lah ya, termasuk kita kita olesi minyak angin, kemudian minum. Nah, kemudian tetap duduk ya, tetapi duduknya tegak, yaitu masih di tempat tidur. Nah, kemudian sudah agak enakan teman-teman, sudah agak enakan. Kemudian saya pindah ke tempat duduk ya, ke kursi. Kemudian saya minum lagi. Kemudian saya tambah sedikit makan ya, sedikit makan. Waktu itu adanya nasi karena malam-malam ya makan nasi gitu. Tapi paling hanya 2 sendok lah itu. Nah, setelah itu minum lagi. Nah, itu sudah membaik teman-teman ya, sudah membaik. Wah, ini sudah sadar lah. Tadinya kan seperti tidak sadar itu. Sudah sadar. Nah, akhirnya kan kita masih duduk di situ agak lama ya, kemudian kita pakai olesi minyak angin secara keseluruhan, kemudian agak dipijit-pijit ya sama istri saya. Nah, kemudian ya bisa agak dikatakan sembuh ya. Nah, setelah itu kemudian saya bisa tidur ya. Nah, paginya baru ke rumah sakit ya, paginya ke rumah sakit karena apa? Karena jangan-jangan ini jantungnya, jangan-jangan terkena serangan jantung itu. Saya juga takut juga. Nah, akhirnya paginya ke rumah sakit, kemudian saya minta cek jantung, kemudian saya ceritakan yang terjadi semalam ya, yaitu sebenarnya panic attack ya, tapi saya belum tahu panic attack. Nah, cuma saya ceritakan saja. Nah, setelah itu kemudian dicek ya, cek jantung ya. Nah, setelah dicek ya, itu ternyata normal ya, ternyata normal, darah juga normal, terus tidak ada indikasi jantung koroner. Nah, itu seperti itu. Nah, akhirnya saat itu juga saya menjadi semakin seperti normal kembali, seperti sembuh total gitu loh. Terus menjadi bersemangat sekali. Akhirnya dari situ sampai dari rumah sakit ya, itu sampai mampir bakso teman-teman ya, karena kelihatannya udah fresh banget ini. Begitu dikatakan hasil cek jantung itu normal gitu, seperti itu. Karena ketakutan saya kan jangan-jangan itu ada jantung yang tidak baik lah, mungkin yaitu tadi ada indikasi jantung koroner misalkan, seperti itu yang di pikiran saya. Ternyata nggak ada apa-apa itu. Nah, tetapi mulai saat itu ya, itu saya menjadikan sering membayangkan tentang M itu. Yang sering di pikiran saya itu jangan-jangan nanti M mendadak itu, misalkan seperti itu. Karena peristiwanya sungguh luar biasa itu, seperti itu ya. Dan itu apalagi sampai terjadi 2 kali. Nah, itu saya selalu kepikiran seperti itu. Nah, akhirnya itu menjadi serba cemas teman-teman ya, dengan kondisi ya yang kadang ketika kita dicek secara medis itu juga organ tubuh normal ya, pernah juga dicek paru-paru juga normal, kemudian liver normal, ginjal juga normal, darah juga normal ya. Nah, itu kemudian menjadi semakin bingung. Tetapi karena apa? Karena ya rasanya luar biasa ya, yang namanya sempoyongan, pusing, pokoknya itu harian itu seperti itu ya. Nah, itu kemudian ini badan terasa pegel-pegel, itu juga seperti itu ya, termasuk tensi juga naik. Nah, itu
ya siapapun orangnya pasti akan ketakutan, itu seperti itu. Nah, berangkat dari itu ya, ini karena efek dari GERD tadi, sebelum saya mengalami GERD itu tidak terjadi seperti itu, tidak terjadi panic attack ya. Kalau sakit perut biasa lah, itu masih saya pikiran saya ini wah biasa ini mah kayak gitu. Itu aja masih tenang ya, begitu kita kadang minum promah atau mungkin dibiarkan saja itu pun sembuh ya gitu. Tetapi setelah GERD ini memang luar biasa yang akhirnya itu menjadi serba cemas ya, akhirnya kita selalu berpikir jangan-jangan ya, jangan-jangan paru-parunya kena, jangan-jangan terkena penyakit berat, jangan-jangan stroke, jangan-jangan tumor otak dan lain sebagainya, itu yang selalu mewarnai seperti itu yang akhirnya sampai dengan takut M itu. Jadi yang di pikiran itu jangan-jangan M mendadak itu seperti itu. Yang itu lama menghilangkannya itu. Nah, itu teman-teman ya. Nah, tetapi ini adalah efek dari GERD. Nah, setelah saya banyak sharing, kemudian saya semakin tahu ya tentang asam lambung, GERD itu anxiety psikosomatis. Nah, akhirnya mental menjadi kuat ya, menjadi kuat. Oh, ternyata cuma seperti itu, berarti saya nggak apa-apa, saya bisa pasti seperti itu. Nah, itu yang di batin saya seperti itu. Nah, dengan seperti itu kemudian saya menjadi lebih tenang, mulai percaya diri ya. Kemudian saya mencoba melakukan tip-tipnya, metode-metodenya. Nah, akhirnya berangsur-angsur menjadi membaik teman-teman. Jadi pokoknya untuk mengatasi hal ini memang dibutuhkan mental ya. Nah, mental supaya bangkit ini memang perlu motivator ya, perlu pendamping ya, perlu apa ya? Ya, informasi-informasi yang positif yang dapat kita terima ya, dan akhirnya bisa kita gunakan sebagai penguat mental kita. Jadi yang lebih penting itu dulu ya, ketika kita secara pikiran ini sudah menemukan ya, dan sudah yakin oh cuma begini ini nggak apa-apa. Nah, ini pasti nanti akan semakin bangkit teman-teman ya. Tetapi ketika teman-teman masih selalu cemas, masih selalu takut, masih serba ragu ya, masih was-was. Nah, ini itu rubah dulu teman-teman ya. Jadi rubah mindset dulu. Jadi istilahnya dilawan. Yang tadinya takut kita mulai harus berani gitu, yang tadinya ragu harus percaya diri. Itu harus seperti itu, yakin saja. Dan kita ketahui bahwa semuanya itu ya, baik itu yang bersifat kecemasan maupun psikosomatik, itu adalah hanya ilusi pikiran negatif yang tidak akan terjadi itu. Yaitu contohnya misalkan takut pingsan ya. Selama saya menderita asam lambung juga belum pernah pingsan ya itu. Nah, itu kan artinya hanya ilusi ya, ketakutan itu hanya ilusi. Kalau dibuktikan sebenarnya nggak apa-apa. Termasuk sebenarnya ya ketika teman-teman merasakan seperti itu ya, masih selalu cemas, masih pikiran selalu negatif, itu wajar dan itu sebenarnya tidak apa-apa teman-teman ya. Jadi teman-teman itu sejatinya ya orang sehat ya, hanya pikirannya yang istilahnya mentalnya itu menjadi down, itu seperti itu saja. Dan kita terpengaruh dari ilusi pikiran yang salah ya, yang negatif. Nah, itu yang perlu diluruskan teman-teman. Kalau itu sudah lurus, nah nanti kita dengan sendirinya akan terbangun kekuatan mental kita ya. Nah, maka dari itu penting kita mengikuti sharing, kemudian kita mungkin mendengarkan motivasi-motivasi. Ini paling penting ya, karena apa? Ketika kita misalkan habis sharing dengan orang lain ya dengan siapa saja ya. Nah, kemudian mereka bercerita tentang solusi. Ini satu poin sudah membangkitkan mental kita ya. Itu pernah seperti ini ya, saya alami. Waktu itu saya masih sensasi itu sering banget. Terutama itu saya masih merasa lemes, tidak bertenaga ya. Nah, kemudian saya ketemu dengan teman ya. Nah, teman itu orang tuanya, ibunya teman saya itu terkena itu asam lambung, anxiety psikosomatis juga. Sudah waktunya agak panjang ya, agak lama dia belum sembuh. Nah, kemudian dia sudah sembuh ya, tetapi kemudian ditunjukkan, saya tanya, nah itu sembuhnya
kemana itu. Nah kemudian dia bercerita, jadi dia punya apa ya, ya langganan lah, langganan ke dokter, yang dokter itu sudah berkali-kali keliling dokter tapi belum ke dokter itu. Nah setelah ke dokter itu ternyata manjur, ya akhirnya sembuh. Nah itu kemudian saya minta informasinya, itu dokter siapa, tempatnya di mana. Itu saja saya langsung mentalnya kuat, wah ini saya bakalan sembuh ini mengikuti contohnya ini, itu seperti itu. Nah itu artinya apa? Ketika kita mendapatkan informasi-informasi yang positif ya, itu akan menguatkan mental teman-teman ya. Itu. Maka dari itu intinya kita jangan suka mengurung diri, tapi kita bersifat terbuka ya, bersifat terbuka untuk selalu tukar pikiran. Ini penting ya, penting. Yang penting itu kepada orang yang memahami, atau syukur orang yang satu pengalaman. Nah, itu akan menjadi baik ya. Tetapi kalau kita misalkan sharing kepada orang yang nggak tahu, ya susah ya. Makanya kita harus mencari tahu kepada orang yang tahu atau orang yang punya pengalaman tentang hal itu. Nah akhirnya itu mudah sekali ya, kan kita akan menjadi bangkit teman-teman. Nah oleh karena itu yang terpenting kali ini ya, ketika kita sudah terjadi GERD, kemudian kita sering cemas ya, bahkan kita merasa sering takut ya, ketakutan, contohnya takut M. Nah ini yang lebih penting adalah solusinya teman-teman ya. Nah solusinya bagaimana? Solusinya ya yang pertama ini, ketika terjadi GERD, turunkan GERD otomatis ya, turunkan GERD. GERD itu kan kenaikan asam lambung tadi ya, yang dari lambung ke kerongkongan, yaitu solusi awal yaitu turunkan saja. Nah bagaimana cara menurunkan? Sering minum air hangat. Nah ketika kita minum otomatis kan akan terbawa air minum, GERD itu kembali lagi ke lambung. Nah setelah kembali ke lambung ya sudah, di sini agak nyaman ya, di dada juga agak nyaman ya. Nah kalau kita sering berarti semakin bersih ya, yang tadinya GERD naik ke atas itu akan keluar dengan mudah. Atau ketika sudah lebih ke atas, mungkin ke tenggorokan atau apa, itu muntahkan sekalian ya. Sehingga kadang kita kan kecenderungannya sering beriak ya, beriak itu keluarkan saja ya, keluarkan saja, itu nanti jauh menjadi lebih nyaman itu. Jadi solusinya yaitu kita jaga GERD ya, kemudian usahakan diturunkan itu. Dan itu juga selain istilahnya minum ya, bisa juga kita sambil sedikit makan ya, juga masih dalam rangka untuk menurunkan, itu seperti itu ya. Itu kemudian yang kedua, jaga asam lambung tetap normal, karena kalau asam lambung normal tidak terjadi over berlebihan, maka ya GERD juga tidak akan terjadi itu ya. Itu kan karena berlebihan sehingga mudah naik ke atas ya. Nah itu juga ada beberapa tips untuk supaya apa ya, supaya normal lah, itu seperti yang saya sampaikan pada konten-konten yang lalu, itu silahkan tonton saja ya. Jadi video-video saya yang lalu ini juga hubungannya erat itu makanya semakin banyak menonton video-video saya itu karena mengandung tip-tip, itu menjadi semakin lengkap nanti teman-teman ya, sehingga untuk mempraktekkan itu juga jauh lebih mudah gitu. Jadi yang kedua adalah jaga asam lambung tetap normal. Nah kemudian yang ketiga, kuatkan katup esofagus ini ya. Jadi asam lambung mudah terjadi GERD, mudah-mudahan karena memang katupnya sudah lemah ya. Mengapa lemah? Karena sering tertekan asam lambung yang dari bawah ya, sehingga lama-lama seperti aus apa ya, jadi tidak span lah, tidak rapat itu. Nah itu supaya kuat kembali itu bisa dilatih dengan kita rajin pernafasan teman-teman ya, pernafasan diafragma yang titiknya di sini. Jadi biasakan saja ketika kita sedang duduk ya, atau mungkin sedang berdiri juga nggak apa-apa, sedang santai lah, itu kita manfaatkan untuk pernafasan. Seperti saya itu selalu seperti itu, dimanapun berada itu. Pernafasan itu kan tidak kelihatan sama orang lain, jadi kita cuma ngambil ya lewat hidung, kemudian kita keluarkan lewat mulut. Seperti itu aja, rajin ya. Dan dengan posisi tubuh tegak, tapi ya jangan seperti ini
ya. Nah, tegak seperti ini, lurus. Nah itu bisa dilakukan kapan saja, di mana saja. Pokoknya sesering mungkin ya. Dengan sering nanti ini katup esofagus akan menguat ya, karena ketika nafas keluar masuk ini kan terjadi buka nutup. Nah, semakin sering dilatih ya, itu menjadi semakin kuat kembali teman-teman. Dan posisi tubuh ini usahakan jangan membungkuk seperti ini. Kalau membungkuk ini katupnya kelihatannya agak terbuka ya, karena tidak lurus ya. Maka usahakan lurus seperti ini. Jadi duduk di mana-mana ya tegak ya. Itu usahakan seperti itu, sadari saja. Nah, saya dulu juga seringnya membungkuk seperti ini karena membungkuk itu lebih enak ya, lebih nyaman. Tapi ternyata di sini yang menjadi kadang ini seperti mengganjal dan sebagainya karena berangkat dari ini postur tubuh yang tidak tegak seperti itu teman-teman. Oke ya, itu jadi kuatkan katup esofagusnya itu dengan melalui pernafasan. Nah kemudian yang lain yaitu atasi pemicu yang lain ya. Pemicu yang lain contohnya ya, makan dengan porsi kecil, jangan terlalu banyak, karena terlalu banyak ya otomatis karena perut penuh otomatis asam lambung untuk naik itu lebih mudah ya. Maka ya kita harus kurangi porsinya, usahakan porsi kecil tapi makannya sering, seperti itu saja ya. Termasuk posisi tidur ya, sebaiknya menyender ya, kepalanya lebih tinggi ya supaya tidak mudah naik gutnya, itu seperti itu. Bila perlu ya pakai 2 atau 3 bantal nggak apa-apa, itu seperti itu. Terus ketika baru makan ya itu jangan langsung tidur. Nah itu juga harus diperhatikan juga ya, mungkin ya selang sekitar 1 jam atau 2 jam baru tidur, itu lebih bagus itu. Dan masih banyak tip-tip lain lagi ya yang juga sudah saya sharingkan kepada teman-teman di video-video yang lalu. Silahkan tonton aja teman-teman, insya Allah akan menjadi cepat membaik. Oke teman-teman ya, jadi itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.